Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh hutan bambu dan sawah yang membentang sejauh mata memandang, tinggallah seorang pemuda sederhana bernama Jaka. Ia hidup seorang diri di sebuah rumah kayu di tepi sungai. Setiap hari Jaka memancing dan menjual hasil tangkapannya ke pasar untuk menyambung hidup. Jaka bukan orang kaya, tapi hatinya baik. Ia sering membagi hasil tangkapannya kepada tetangga yang lapar dan merawat sungai dengan penuh cinta. Ia percaya sungai punya roh dan roh itu akan memberinya rezeki jika ia menjaganya. Jaka bukan orang kaya, tapi hatinya baik. Ia sering membagi hasil tangkapannya kepada tetangga yang lapar dan merawat sungai dengan penuh cinta. Ia percaya sungai punya roh dan roh itu akan memberinya rezeki jika ia menjaganya. Suatu sore, saat matahari hampir tenggelam, Jaka melemparkan kail ke sungai. Namun bukannya ikan biasa yang ia dapatkan. Kailnya bergerak liar dan ketika ia tarik, seekor ikan emas raksasa melompat keluar dari air. Tubuhnya berkilauan seperti matahari, tapi anehnya ikan itu tidak melawan. Ia diam menatap Jaka. Matanya seperti mata manusia. Dan saat Jaka menyentuhnya, asap keemasan muncul dan tiba-tiba di hadapannya berdiri seorang wanita cantik berambut panjang mengkilap, mengenakan selendang tipis dan mata seteduh dan sedalam sungai itu sendiri. "Namaku Laras dan aku bukan manusia biasa," katanya dengan suara lirih. Jaka mundur, bingung tapi juga takjub. "Aku dulunya Dewi Kayangan, tapi karena kesalahan yang tak bisa kuhindari, aku diusir dari langit dan dikutuk menjadi ikan emas selamanya. Tapi ketika seseorang dengan hati murni menyentuhku, aku bisa berubah menjadi manusia untuk sementara." Malam itu Laras tinggal di rumah Jaka. Mereka saling bicara, saling mengenal, dan dari hari ke hari jatuh cinta. Laras memasak, Jaka mencarikan air. Laras menenun, Jaka mencarikan kayu bakar. Hati mereka bersatu, walau Laras tetap harus kembali menjadi ikan emas di sungai saat fajar menyingsing, dan baru bisa menjadi manusia saat matahari terbenam, jika hanya Jaka yang melihatnya. Mereka menyimpan rahasia ini dengan baik sampai seseorang mengintip dari balik semak-semak. Doro adalah saudagar kaya di desa itu. Ia sombong, tamak, dan selalu ingin memiliki semua yang tak bisa ia beli. Suatu hari, saat berjalan melewati sungai, ia melihat Jaka berbicara dengan seorang wanita cantik di pinggir air. Tapi ketika ia kembali mengintip beberapa saat kemudian, wanita itu hilang dan hanya ada seekor ikan emas di dalam ember. Matanya melebar. Jadi ini rahasianya si miskin Jaka, punya ikan emas ajaib yang bisa jadi wanita cantik. Doro pulang, menyusun rencana. Ia menyuap para pemburu dan nelayan desa dan diam-diam menyiapkan jaring kutukan, jaring kuno yang konon bisa menangkap makhluk siluman dan membuatnya tak bisa berubah wujud. Pada malam purnama, saat Laras dan Jaka sedang duduk di depan rumah berbagi cerita dan tawa, tiba-tiba dari balik gelap jaring raksasa dilempar ke arah mereka. "Laras, awas!" Namun sudah terlambat.
Jaring itu mengenai tubuh Laras dan seketika dengan kilatan cahaya menyakitkan, tubuhnya berubah kembali menjadi ikan emas dan ia terperangkap di dalam keranjang besi yang dibawa Doro. Hahaha, akhirnya milikku juga wanita emas. Dengan kekuatanmu aku bisa jadi raja. Lepaskan dia, Jaka berteriak, matanya merah oleh amarah dan air mata. Tapi Doro hanya tertawa dan pergi dengan kudanya, membawa keranjang itu ke rumah besarnya, mengunci semua pintu dan meletakkan ikan emas di dalam kolam yang dipagari mantra dan besi. Jaka tak tinggal diam. Malam itu ia pergi ke rumah Mbah Surani, dukun tua penjaga alam desa. Jaka memohon bantuan, menangis di hadapannya. Jaka sedang berbicara dengan Mbah Surani. Kalau kau ingin menyelamatkannya, kata Mbah Surani, kau harus memasuki rumah Doro malam hari, membawa air suci dari sumber mata sungai, dan memecahkan jaring kutukan itu dengan kata-kata cinta sejati. Hanya cinta tulus yang bisa mematahkan mantra serakah. Jaka melakukan segalanya. Ia berjalan kaki menempuh hutan, mengambil air suci dan menyelinap masuk ke rumah Doro saat malam hari. Di rumah Doro, di kolam yang sunyi, ia melihat Laras ikan emas kecil yang lemah, menatapnya dengan mata penuh air. Laras, bisik Jaka sambil meneteskan air suci ke kolam. Dengarkan aku. Aku bukan siapa-siapa. Aku hanya pemuda miskin yang bahkan tak punya masa depan. Tapi hatiku hanya milikmu. Kau ajarkanku arti hidup, arti cinta. Dan kalau dunia menolak cintaku padamu, biar aku lawan dunia. Air suci menyebar di air kolam, dan jaring kutukan mulai bergetar. Dan saat Jaka menyentuh air itu dengan tangannya, cahaya meledak. Laras pun kembali ke wujud manusianya, dan jaring itu terbakar menjadi abu. Doro datang tergopoh-gopoh, tapi Mbah Surani sudah ada di belakangnya bersama warga desa. Semua menyaksikan kejahatan Doro yang ingin memperbudak makhluk dari kayangan. Akhirnya Doro diasingkan dari desa dan semua kekayaannya diberikan untuk membantu rakyat miskin. Laras tak lagi bisa tinggal lama di bumi karena kayangan memanggilnya kembali, tapi karena cinta sejati Jaka mematahkan kutukan, ia diizinkan tinggal sebagai manusia selamanya, asal tidak melukai bumi tempatnya berpijak. Jaka dan Laras membangun rumah di pinggir sungai, menanam padi dan mengajari anak-anak desa mencintai alam. Dan setiap malam mereka duduk di beranda rumah, menatap bintang dan mengenang saat cinta mereka lahir dari seekor ikan mas di sungai. Itulah kisah Jaka dan Dewi Laras, cinta antara manusia dan ikan emas dari langit. Bukan cinta biasa, tapi cinta yang diuji oleh keserakahan, pengkhianatan, dan keberanian melawan segalanya demi satu hal, cinta sejati.